Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dan juga saya takdimi kepada Dr. Haji Hanifuri Mahmud MPDI MAG selaku Direktur di Istana Pendidikan Supercamp Lauri Banifida. Yang saya hormati dan juga saya takdimi kepada Dr. Haji Khairuddin Dawati Mahmud MPDI selaku pengasuh di Istana Pendidikan Supercamp Lauri Banifida, dan kepada segala jajaran pengurus di Istana Pendidikan Supercamp Lauri Banifida yang saya hormati, dan juga kepada segala jajaran guru di MTSMA Quran Lauri Banifida yang saya hormati juga, dan kepada teman-teman saya, keluarga saya, dan juga orang tua saya yang sedang berbahagia, dan juga semoga sehat selalu, panjang umur, dan murah rezekinya, amin ya rabbal alamin. Nah, perkenalkan, nama saya Afian Nur Aini. Sebelum itu, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat dahsyat, Allahu Akbar. Nah, jadi kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelas 7 MTSM Al-Quran Lauri Banifida ingin merestorasikan peta imajinasi saya tentang kitab Ubudiyah, yaitu tentang Sohib Al-Jabair. Di sini terbagi menjadi 3 cabang. Nah, cabang pertama itu tentang luka-luka pada tubuh seseorang, pada tubuh manusia. Nah, biasanya bagian yang retak ataupun pecah terluka itu biasanya kita obati ya, atau bawa ke klinik, rumah sakit, ataupun intinya ke rumah pengobatan gitu ya, untuk diobati. Nah, misal kalau dia retak, tulangnya dia tuh bisa di pen, bahasanya itu kalau dokter gitu ya, di pen. Dan kalau misal ia pecah itu diperban ataupun diganti dengan yang lain, dan dia terluka, misalnya terluka kebakar, terluka sobek, terus lecet dan lain sebagainya, bisa diperban ataupun dijahit ya teman-teman. Nah, ini juga hal-hal yang termasuk jabiro itu adalah gips, perban, dan pembalut. Obat-obat dan lain sebagainya itu adalah pengertian dari kedua tangan, seluruh wajah, jabair, tentu, jamak, dan jabiro. Nah, terlepasnya segera pulih kembali, pembalut dilekatkan. Dari pengertian ini dapat menyimpulkan kedua kaki itu dapat kita bahasanya itu dapat kita sembuhkan, bahasanya itu kalau udah sembuh dia tuh bisa dilepas gitu. Yang kedua itu tentang bagi Sohibul Jabair, waktu pemasangan orang-orang yang bagian tubuh terdapat terluka, dia tuh ketika bersuci dan berhadas besar maupun kecil mewajibkan untuk melepas jabiro. Tidak usah melepasnya, yang diperbolehkan bersuci dengan tayamum. Nah, bersuci dengan tayamum itu mencari debu yang bersih ya teman-teman. Terus mengusap tanpa harus mengulangi, dan syarat-syaratnya harus sesuai posisinya. Nah, yang ketiga tentang hadas ataupun bertayamum. Nah, hadas itu adalah suatu najis yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, contoh-contoh hadas itu, yang pertama itu hadas besar. Nah, hadas besar itu bisa dengan nifas. Nifas itu adalah keluarnya air seorang ibu yang setelah lahiran. Nah, yang kedua tentang membuang hadas besar dengan air besar, dengan mandi besar, yaitu dia udzur ataupun haid. Haid adalah keluarnya darah dari kemaluan para wanita ya. Nah, setelah itu sedangkan hadas kecil, dia tuh kalau ingin melaksanakan sholat ataupun ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, puasa, ataupun tawaf, intinya sholat itu dia wajib wudu, karena kalau nggak wudu itu sholatnya itu nggak bakal diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau untuk berpuasa dia tergantung pada wanita ya. Kalau untuk laki-laki tidak ada halangan sama sekali, kecuali dia dalam perpergian yang jauh. Kalau puasa bagi seorang perempuan itu, kalau dia nggak haid ataupun nggak setelah lahiran tuh namanya nifas, dia baru boleh puasa. Oke, sekian presentasi saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.